Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Sip. Apalagi kalau bukan Sironi Siraman Rohani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Puasa lancar? Alhamdulillah. Jadi minggu yang lalu kan kita sempat membahas tentang Apa ya coba minggu lalu? Tentang Apa? Tentang ya? makan pakai tangan Dan juga pakai sabun. Ternyata dari hal yang sepele seperti itu aja ternyata ladang pahalanya ibadahnya. sudah banyak. Masya Allah. Apalagi dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ketika Apalagi satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nah, apalagi kalau yang pas makan itu yang traktir. Yang terakhir. Itu lebih banyak lagi Pahalanya double-double lagi. Pahalanya double-double lagi. Ngasih Ya. makan orang yang berbuka puasa. Ada 10 orang yang berbuka puasa yang dikasih makan dapat 10 Dapat kali 10 lipat. pahalanya orang yang berpuasa. Masya Allah. Sama. Plus punya dia jadi 11 pahala puasa. Jadi 11. Masya Allah. Kalikan 10. Belum yang tadi ya, yang tambahan-tambahannya. Belum ya. lagi yang bonus-bonus Makan pakai tangan kanan, cuci tangan, baca bismillah, ngambil selesai dari yang hidangan yang paling terdekat. paling dekat. Iya. Yang belum nonton jangan lupa ditonton tayangan sebelumnya, yaitu tentang cuci tangan dan makan itu paling nikmat ya Teteh. Itu fungsinya subscribe. Makanya subscribe berlangganan, dulu. klik di loncengnya itu keliling-keliling ya. Kan gratis tuh ya. Gratis. Subscribe kan gratis, tidak dipungut biaya. Komen juga gratis. Gratis. Karena komennya dari teman-teman semuanya Menjadi itu akan masukan bagi kita. Kepinginnya supaya seperti apa? jadi lebih baik. Betul. Usul betul. tema juga boleh. Betul. Ngusul request munculkan Bapaknya Tole juga boleh. Ya, nanti akan kita munculkan. Bapak Tole akan kita tampilkan kalau sudah sampai 100 subscriber. Kita tampilkan di sini. Tampilkan doang. Kalau setelahnya 150 subscriber, Bapaknya Tole kita kulik di sini. jadi narasumber. Kita interview di sini. Nah, jadi teman-teman, misteri Bapak Tole akan segera terpecahkan. Akan segera tergantung ya, yang kalau misalnya ada 100 subscriber, tadi tinggal dikit lagi tuh. Tinggal dikit lagi tuh. 12 kalau nggak salah. Kita munculkan aja. Kita munculkan. Munculkan pakai topeng. Pakai masker. Pakai masker. Oke. Kalau misalnya 150 subscriber, kita interview. kita narasumberkan. Kita jadiin Masya narasumber. Allah. Siapa Terpecahkan. dia? Siapakah sebenarnya dulu. gerangan beliau? Iya. Dan ngomong-ngomong sebelum kita lanjut ke tema berikutnya, acara hari ini terselenggara ya, video ini terselenggara dengan atas kerjasama Masih dengan setia ya. Hadi Jakob, Hadi Jakob, Yayasan Al-Haytami, Yayasan Al-Haytami, Tapak Hijrah, dan dan tentunya teman-teman kita dari Biker Biker Subuhan Subuhan dan Pulau Sari Food Garden. Itu gengnya Bapaknya Bapak Tole. Nah, Bapaknya Tole selalu ada bersama Selalu kita. eksis. Orangnya nggak eksis. pernah nongol tapi namanya selalu ada. Loh, termasuk kita bisa siaran, kita bisa nayang seperti ini juga Gara-gara karena Bapaknya Tole. Tole. Masya Allah. Penting Jadi, banget tuh Bapaknya Tole. tema hari ini kita mau bahas Bapak Tole atau gimana? Kita bahas Sarah aja ya. Kita bahas Sarah. Kita bahas Nah, Sarah Sarah juga aja. kalau teman-teman tahu ya, itu sudah nongol 2 kali ya. 2 kali. Tayangan Sarah kita di sudah Love Story. 2 kali. Di Love Story Di Love nongol. Story ada Sarah. Jadi kalau yang penasaran dengan Sarah, tetap. Jangan lupa ditonton Love Story ya. Love Story ditonton supaya bisa dapat notifikasi untuk tayangan-tayangan selanjutnya. Itu gunanya tombol lonceng. Tombol lonceng. Diklik. Ya, jangan lupa di like dan di share. Ngomong-ngomong soal share, siapa tahu nanti video ini membawa kebaikan bagi banyak orang. Begitu teman-teman dengan jempolnya nge-share video ini dan orang lain dapatkan lagi Niscaya manfaatnya. ada kebaikan yang berjangkit. Masya Allah. Seperti virus COVID selalu menular. Nah, kita tularkan kebaikan melalui tayangannya si Melalui Roni. tangan Sarah. Insya Allah Gitu. bisa bermanfaat bagi semuanya. Insya Ya. Amin. Allah. Kita hanya menyampaikan teman-teman yang akan mengamalkan. Siapa Apa tahu kalau bahasa Ustadz tadi tuh Anda puas, bahas kita lemes. Anda puas kami lemas. Ya, Masya Allah. Aduh, itu mah tukang cukur. Berat itu mah. Oke, Tat, ngomong-ngomong, Ya. hari ini apa yang mau kita diskusikan? Nah, nih, kita mau membahas request dari salah satu orang yang menikmati tayangan si Ron ini. Masya Allah. Jadi ada kemarin beberapa waktu yang lalu ya, sempat viral di media sosial orang yang menikahkan seorang wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang non muslim. Oh, I see. Ya kan? Itu viral banget waktu itu. Sementara di agama Islam itu dilarang. Pasti. Bahkan sampai ke derajat haram. Betul. Seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim itu dilarang dan derajatnya haram. Haram. Sampai diharamkan. Tetapi ini ada orang yang
Malah dengan bangga dia tampilkan di media sosial, langsung viral tuh, langsung rame. Viral banget. Rame banget. Baru dua sebulan yang lalu lah. Ya, 2 mingguan sebulan yang lalu itu rame. Nah ini yang mau kita bahas. betul, Bagaimana betul. kira-kira? Bahkan momen itu juga diangkat oleh para orang-orang pembenci Islam, Bener. para musuh-musuh Islam Tuh kan. yang berkedok nasionalisme, Toleransi harusnya begitu katanya. Iya. Bahkan katanya si Abu Jahal itu ya, Abu Jahal alias ya Anda tahu lah itu siapa ya. Jadi Yang- melalui si Roni, Abu Jahal jadinya viral juga, terkenal Viral juga, Jadi banyak iya. yang searching siapa dia. Makanya agak malas ngomongin dia itu sebenarnya. Makanya. Tapi dia mengatakan seperti ini, bahwa ketika cinta sudah berkata, maka perbedaan agama bukan menjadi masalah. Nah itu korban-korbannya akhirnya merasakan tai kucing jadi Betul, coklat. Betul. Jangan-jangan Nah, dia itu korbannya. Nah itu bisa jadi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, seperti yang Anda pernah pelajari Ustaz, katanya kan kalau seandainya laki-laki muslim menikahi perempuan yang di luar dari agama Islam, itu boleh. Ya. Tapi kalau seandainya muslimah yang menikah dengan orang yang di luar agama Islam, jatuhnya haram. Oke. Nah, itu seperti apa Ustaz pandangannya? Nah kalau pandangan saya ya, mendingan kita bahas yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti Artinya aja. begini, ketika kita mau menyampaikan pendapat ataupun membahas sesuatu, itu benar-benar harus disandarkan pada dasar yang jelas. Pada dasar yang jelas. Terutama yang berkaitan dengan fikih ataupun syariat. Oke. Itu harus bisa menampilkan dalilnya, harus bisa menampilkan petunjuknya, dasarnya, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi manfaat dan bernilai kebaikan. Kalau cuma sekedar hanya ingin menyampaikan pendapat yang tidak ada dasarnya, nah mendingan kita harus bersabar dulu, menahan diri dulu. Tapi kita sapa dulu nih teman-temannya. Oke. Yang menyimak tayangan ini ketika sedang berpuasa, kita ucapkan selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah dan setiap kebaikan dan ibadah yang dijalankan selama puasa hari ini juga mendapatkan balasan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Bagi alamin. teman-teman yang menyimak siaran tayangan ini setelah berbuka puasa, kita ucapkan selamat berbuka puasa. Dan Semoga selamat puasa salat tarawih sebentar lagi. dan selamat menyambut bersiap-siap untuk sholat Sholat tarawih. Tuh, karena teman-teman kan meluangkan waktu untuk Kalau yang menyimak selesai tayangan sahur, kita. Kalau yang baru selesai sahur, Selamat selamat berpuasa. berpuasa ya. Sama selamat. Yang sedang nunggu orderan GoFood-nya untuk sahur, Betul. selamat bersantap sahur. Ngomong-ngomong soal food yang tadi, Ya. untuk pesan makanan jangan repot untuk di Kota Oh Malang. ya jelas. Tentunya sudah ada di Pulau Sari Food Garden, mau pesan dari Food A, Food B, Food C, Food J. Lokasinya itu legend. Legend. Nggak ada yang tidak tahu orang yang datang ke Malang, baik itu mahasiswa maupun orang Mahasiswi. yang merantau ke Malang itu, Ya. namanya Pulau Sari itu sudah pasti hafal, pasti tahu. Kuliner street, Minimal dia datang sekali 2 kali pasti pernah ke Pulau Sari. pasti pernah ke Pulau Sari. Tinggal cari yang pojok, tempatnya paling luas, itu dia Pulau Sari. Tanya Food Bapak Garden. Tole. Tanya bapaknya Tole. Bilang aja saya subscribernya si Roni. Nah, Nanti akan dapat diskon ya. dapat diskon parkir gratis. Parkir gratis. Parkir Pas gratis. selesai, Kenapa? pas sudah selesai mau jalan, Baru ditarik bayarannya. aduh ya Allah. Parkirnya gratis. Gratis. Begitu mau pergi bayar. Nah, tentunya atas kejadian ini yang perlu kita garis bawahi dan Ya. perlu kita mawas dirikan untuk diri kita sebagai seorang muslim. Betul. Tentunya kita harus menjaga para muslimah Benar kita, Ustaz. sekali. Ya jangan sampai ini kejadian lagi pada muslimah kita. Oke. Karena saya pernah mendengar apa kata seorang guru mengatakan seperti ini. Apabila ada seorang muslimah terjerembab di lembah nista, Yang di lembah bertanggung dosa jawab, yang bertanggung jawab adalah kaum muslimin. Jadi kalau seandainya kita hanya diam saja dengan hal yang seperti ini, yang nanggung dosa kita juga. Nah, kita Kenapa juga. kita tidak mengingatkan? Kenapa tidak? Karena kan kewajiban kita untuk menghindari atau mencegah ketika kita mengetahui ada kemungkaran. Betul. Ketika kita mampu mencegahnya dengan kekuatan, dengan Ya. tangan, Ya. kita wajib lakukan. Lakukan. Tapi ketika kita tidak bisa dengan tangan, cukup dengan lisan. Dengan mengingatkan. Tapi dengan lisan kita tidak mampu juga, maka cukup kita mengingkari kemungkaran itu. Maka itu adalah bentuk selemah-lemahnya iman. Masya Allah. Nah, itu hadisnya sahih. Di hadis Betul. Arba'in An-Nawawi itu ada. Masya Allah. Nah, itu wajibnya kita untuk mencegah kemungkaran. Nah, ketika ada wanita muslimah terjerumus, entah dia dijebak atau mungkin dia tidak sengaja atau mungkin dia dengan sengaja karena dia tidak tahu, terjerumus menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, kita wajib untuk
menyelamatkannya, mencegahnya supaya dia tidak terlanjur atau terjerumus semakin dalam Ya Allah. dalam jurang itu. Harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Diselamatkan dengan cara bagaimana kita bisa cegah dengan tangan, kita cegah dengan tangan. Atau dengan lisan kita nasihati, kita kasih tahu begini sebenarnya seperti ini untuk menghindari supaya dia jangan sampai terjadi itu. Ya Nah, Allah, dengan lisan. semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal yang seperti Termasuk yang mau kita sampaikan ke teman-teman para penikmat apa gimana ya? pemirsa. Pemirsa TVRI banget. Teman-teman yang menyimak tayangan penonton. Sironi ini, Ya. ini kita juga ingin memberikan informasi bahwa sebenarnya kejadian seperti ini itu sudah terjadi ketika zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duh, berarti sudah lebih dari 14 abad yang lalu. Sudah pernah terjadi. Sehingga inilah yang akan kita bahas sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah petunjuk, sebagai sebuah perintah bagi kita untuk menyampaikannya dan mencegah supaya jangan sampai terjadi hal itu. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Langsung bayang-bayang gitu. Pada suatu hari, Jadul banget. pada suatu hari. Nah, kita mungkin pernah mendengar kisah salah seorang wanita yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini merupakan seorang wanita yang sangat cantik ketika itu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik. Oke. Pada saat itu Ummu Sulaim dan Malik masih sama-sama berada di kegelapan. Ya, belum beragama Islam pada saat itu. Mereka masih kafir. Sampai dengan Allah mempertemukan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menerima dakwahnya Nabi, mereka menerima ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya. dan akhirnya Allah tetapkan hidayah kepada Ummu Sulaim. Dan mulai hari itu Ummu Sulaim berikrar, bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah. Nah, berislamlah Ummu Sulaim pada saat itu. Dah, terus Maliknya. Maliknya masih menolak. Oh. Malik sampai dengan beliau wafat, sampai dengan dia wafat, meninggal, belum berislam. Dari pernikahannya Ummu Sulaim dengan Malik, diberi seorang anak laki-laki. Namanya Anas. Anas ini selalu dekat sama ibunya. Sehingga ibunya mengajarkan tentang Islam secara langsung kepada Anas. Sampai akhirnya Anas pun berikrar, bersyahadat, mengikuti agama yang diikuti oleh ibunya. Alhamdulillah. Jadi Anas dan Ummu Sulaim berislam. Setelah mengetahui itu, Malik marah-marah, ngamuk-ngamuk. Oh, ini sebelum Maliknya meninggal ya? Sebelum Ya. ngetahuin bahwa istri dan anaknya sudah berislam mengikuti ajarannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Malik marah-marah. Kamu jangan bawa anakku ke dalam kesesatan. Kamu jangan membawa anakku keluar dari ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ya. Kamu jangan sampai keluar membawa anakku untuk keluar dari ajaran agama leluhur kita. Pokoknya saya tidak terima. Itu katanya si Malik. Sampai Malik meninggal, akhirnya dia meninggal dalam kondisi kafir. Yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi jandalah si Ummu Sulaim. Pada saat itu Anas berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Beliau berpikir bagaimana caranya supaya selalu berada dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling cepat dan paling dekat untuk mendapatkan update ajaran tentang Islam. Akhirnya si Anas diserahkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang selalu mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi. Jadi asisten Jadi pribadi. asisten. Jadi asistennya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, pada saat itu Ummu Sulaim ini karena dikenal cantiknya, dikenal kayanya, karena kan dia wafat, si Malik wafat itu meninggalkan kekayaan yang banyak. Masya Allah. Janda, cantik, kaya. Kira-kira kalau sekarang jadi incarannya siapa itu? Bapak Tole. Bapak Tole ya. Ingin jadi supir ya, daftar jadi supir dia. Jauh-jauh datang. Iya, Jadi asisten. Jadi asisten. Nah, itu ya. Nah, di situ ada seorang laki-laki yang bernama Abu Talha. Abu Talha. Abu Talha tertarik nih dengan kecantikan dan kebaikan dari Ummu Sulaim. Abu Talha sudah jadi muslim. Masih kafir. Masih kafir. Masih Berarti kafir. masih di zaman
Jahiliyah, Quraisy ya? masih Quraisy. Quraisy, masih kafir. Abu Talha masih belum mendapatkan hidayah pada saat itu. Berkali-kali dia berusaha untuk mendekati Ummu Sulaim. Minta nomor WA, minta pin BB, Stalking Instagram. stalking Instagram, Masa. cari tahu pokoknya bagaimana caranya supaya bisa mendekati Ummu Sulaim. Ya. Tapi Ummu Sulaim selalu menutup diri, tidak mau berhubungan langsung, bahkan menjawab pertanyaan ataupun obrolan dari Abu Talha, nolak. Di inbox, di DM, di WA. Kalau sekarang ya. Iya, iya, iya. Ditolak. Ditolak. Nah, sampai akhirnya singkat cerita Abu Talha bertanya, Ummu Sulaim, kenapa kamu seolah-olah memusuhiku? Kenapa kamu tidak pernah mau merespon apa yang saya sampaikan? Jawaban Ummu Sulaim, karena engkau belum berislam. Bukan karena engkau kurang cakep, bukan karena engkau kurang ini, kurang itu, enggak. Hanya karena engkau belum berislam. Masya Allah. Akhirnya Abu Talha bertanya, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa berislam? Tunjukkan saya jalan supaya saya bisa berislam. Nah, akhirnya Ummu Sulaim menyarankan beliau untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang-orang dulu, zaman para sahabat dulu, mereka-mereka yang berislam, menyatakan dirinya Islam, itu benar-benar dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Luar biasa. Kalau kita sekarang kan banyak alasan, berislam supaya mau menikah, ya kan? Berislam supaya bisa mendapatkan keuntungan apa? Berislam supaya dapat pilihan dari masyarakat, Wih, mendulang suara. mendulang suara. Nah, tapi orang zaman itu, para sahabat itu, mereka benar-benar berislam itu Lillahi karena ta'ala. lillahi ta'ala. Masya Allah. Sehingga para sahabat Allah tetapkan mereka radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang Allah ridho Islam sebagai agama mereka dan Allah ridho surga menjadi Dan itu tempat sebenarnya mereka. nggak mudah. Tidak Saya juga mudah. pernah berpikir begini. Pernah jadi sahabat? Nggak, maksudnya saya pernah berpikir ya. Maksudnya pernah berpikir seperti ini. Kalau seandainya sekarang kita menikmati Islam, semuanya sudah sebelah mudah. Benar. Informasi semuanya sudah kita dapatkan. Betul. Ya, kita sudah tahu Nabi kita siapa. Pokoknya kita udah komplit lah. Terima Sudah kasih. tersuguhkan dengan Iya, baik. dari lahir sampai sekarang Benar. ibaratnya. Tapi pada saat kita di zamannya sahabat, melihat tiba-tiba ada orang datang, halo semua, saya Muhammad, saya Nabi, dan pikir, ya poin. Orang gila. Ya. Iya, itu suatu hal yang nggak masuk akal. Benar. Ya, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa mengucapkan kalimat dua syahadat. Iya. Yang Dua kalimat benar-benar syahadat. bukan hanya sekedar keinginannya yang mengucapkan itu, tapi dari dalam dorongan hatinya. Makanya kalau bahasanya kita ya, kita sebagai manusia biasa itu kadang-kadang iman kita up down. Iya. Tapi kalau sahabat dan para nabi itu Stabil. up terus. Up terus. Ya, Nah, itulah Masya bedanya iman dengan percaya. Betul. Kalau betul. percaya, ya kadang-kadang Eling. kita bisa ngedrop. Iya, wes Tapi tahu, ya. iman itu standarnya naik terus. Pada saat sudah mulai bergejolak, cari booster. Pada saat senang ataupun pada saat susah, ketika mereka sedang dalam penyiksaan ataupun mereka sedang dalam kondisi bahagia, imannya standar. Amantu billah. Masya Mereka Allah. hanya beriman kepada Allah Subhanahu Semoga wa kita ta'ala. semuanya sampai nanti kita kembali kepada Allah, Nah, tetap dalam ukhuwah Islamiyah dan tetap dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa anna asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Dan Ramadan ini benar-benar merupakan sebuah wadah kita untuk menempa iman kita. Puasa kita untuk siapa? Betul, betul. Allah sendiri yang menetapkan bahwa puasanya hambaku itu untuk aku. Masya Dan Allah. aku yang akan memberikan pahala kepada mereka sesuai dengan yang aku kehendaki. Itu Allah sendiri yang berjanji. Nah, kita kembali lagi ke masalah si Anas. Jadi Anas ini kita sesuai dengan cerita tadi diberikan kepada Titipkan Rasulullah, kepada Nabi. dititipkan kepada Nabi untuk dididik ajaran Islam. Mengikuti kemanapun Nabi pergi, selalu berada dekat dengan Nabi. Sehingga kita kalau mendengarkan hadis-hadis yang kita pelajari sekarang, banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Anas Malik. bin Malik, Masya Allah. Anas anaknya Malik. Nah, itu ibunya namanya Ummu Sulaim. Masya Allah. Nah, singkat cerita, ketika Abu Talha ini ditunjukkan, disarankan, oke, kalau kamu ingin berislam, kamu datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Abu Talha ini. Ketika itu, kira-kira kalau bahasa kita sekarang, Nabi sedang duduk bersama para sahabat di teras masjid. Melihat langkah Abu Talha yang mendatangi mereka, ini orang kafir nih ya, bisa saja dia datang mau
mencelakai, bawa pedang atau apapun. Teman-teman sudah mulai siaga, para sahabat sudah mulai siaga, waspada nih, mau melindungi Nabi. Tapi apa kata Nabi? Lihatlah, Abu Tolha datang menghampiri kita, di wajahnya ada cahaya keislaman. Masya Allah. Rasulullah sudah tahu. Taunya karena ada dorongan kesungguhan dari Abu Tolha ingin berislam. Ya Allah. Auranya itu, kalau bahasa orang-orang itu, auranya itu sudah kelihatan nih, auranya aura Islam nih. Masya Allah. Karena dorongan keseriusan dia untuk berikrar syahadat sama Lalu, Nabi Shallallahu Alaihi singkat Wasallam. cerita, Abu Tolha bertemulah dengan Rasulullah. Bertemu dengan Nabi, dia berikrar, bersyahadat, mengakui Islam sebagai agamanya yang baru, dan akhirnya menikah sama Ummu Sulaim. Masya Allah. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu kemuliaan dari Ummu Sulaim yang perlu teman-teman perempuan, teman-teman akhwat itu benar-benar mencatat bahwa kejadian seperti yang kemarin, kalau benar-benar keimanan itu tertanam dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya, maka tidak akan terjadi pernikahan seperti itu. Tidak akan. Tidak Karena akan terjadi. cinta itu belum tentu bisa membawa kita ke surga. Tapi dengan cinta juga bisa jalan mudah kita menuju surga. Benar sekali. Tergantung kita perspektif cintanya kemana. Menikah itu kan sebagai salah satu jalan untuk menyempurnakan sebagian dari agama kita. Betul. Kalau dilakukan dengan tata cara yang Syari. benar, dengan syariat yang tepat. Betul. Tapi kalau menikah dengan laki-laki yang bukan seagama dengan kita, bagaimana bisa melengkapi agamanya? Betul. Ya Bahkan apapun yang dilakukan dalam rumah tangganya itu jatuhnya tetap bukan mahramnya. Tetap bukan mahram, haram hukumnya. Jangankan mereka yang menikah sudah beda agama. Yang menikah secara Islam, dua orang ini pun sudah sama-sama Islam, istrinya Islam, suaminya Islam. Ketika salah satu di antara mereka ada yang murtad. Ada yang murtad secara syar'i, ada yang murtad secara ciri-cirinya dia murtad, artinya dia sudah kafir, keluar dari Islam. Maka pernikahannya juga otomatis batal. Oh, walaupun secara akad mereka sudah diakadkan dengan cara Islam. Menikah secara Islam. Tapi salah satu murtadin, Ada yang murtad, keluar dari Islam, otomatis Pernikahan pernikahannya mereka juga sudah batal. Dan expired. bisa dibatalkan. expired. Dan bisa dibatalkan. Karena yang bisa membatalkan pernikahan itu cuma dua. Salah satu keluar kematian. dari Islam, yang kedua cerai. Cerai. Ya kan? Yang ketiga kematian. Ya, tapi kan bukan Dalam konteks bukan kehidupan dalam ya. konteks pernikahan. Betul. Jadi bercerai bisa memutuskan tali pernikahan dan salah satu keluar dari Islam. Ya Allah. Itu ditetapkan melalui pengadilan agama. Jadi kalau misalnya istrinya bisa gugat suaminya, cerai suaminya. Kenapa alasannya? Suami saya murtad. Nah, atau suami saya sudah 1 tahun tidak pernah sholat. Suami saya sudah 1 tahun tidak pernah puasa. Lah iya jelas. Nah, Kalau sholat gini, 1 tahun nggak sholat Jumat aja 3 kali aja udah expired kan? itu. Tapi banyak loh. Banyak faktanya di sekitaran kita itu orangnya Islam, KTP-nya Islam, tapi ya tidak pernah puasa. Orang Islam yang ngaku Islam menjelek-jelekkan Islam juga banyak. Banyak. Nah, itu istrinya boleh mengadukan atau menyampaikan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan alasan gugatannya apa? Suami Tidak saya pernah sudah sholat. tidak pernah sholat. Tidak pernah beribadah. Nah, boleh. Pernikahannya bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Wow, Nah, luar ini. biasa. Jadi ya. setegas itu Islam untuk mempertaruhkan, menjaga umatnya, pengikutnya dalam koridor yang Ya, tepat. koridor kehormatan. Betul. Betul. Nah, Masya Allah. kemuliaan selanjutnya dari Ummu Sulaim ini adalah ketika dia mengorbankan Anas yang sedang usianya masih anak-anak untuk mendalami agama. Artinya ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa setiap manusia yang meninggalkan dunia ini semua urusannya terputus kecuali 3 perkara. Betul. Ilmu yang bermanfaat, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, dan Anak yang soleh dan anak soleha. yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Betul. Ketika Anas diserahkan kepada Nabi, maka ada jaminan nih, nggak mungkin Anas tidak menjadi anak yang berbakti. Bypass. Doanya bypass karena di dekat dengan Nabi. triknya mantap, ya kan? Nah, triknya mantap. Berarti orang pintar tuh memang harusnya kayak gitu. Betul. Bukan cari sekolahnya dia di mana, titipkan langsung ke situ, selesai. Masya Allah. Nah, Ummu Sulaim ini juga menjadi wanita yang bergabung dengan kalangan sahabat ketika Nabi berperang, ketika Nabi melakukan perjalanan, ketika Nabi melakukan pernikahan. Ummu Sulaim selalu terlibat di dalamnya.
Selalu terlibat seperti apa? Kenapa? Karena ada Anas di situ. Masya Ummu Allah. Sulaim mendampingi Anas. anaknya, otomatis kemanapun Anas pergi, di situ ada Nabi. Umunya ikut. Di situ di mana Anas pergi, di situ ada Ummu Sulaim. Ketika Nabi melakukan perang Khaybar, ada Ummu Sulaim. Ada Ummu Sulaim di situ. Faktanya di dalam hadis yang disahihkan atau hadis sahih di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Muslim, itu diceritakan ketika perang Khaybar, pasukan Islam mendapat kemenangan. Di situ ada banyak sekali tawanan, termasuk tawanan wanita. Di antara tawanan wanita itu ada satu wanita yang menonjol. Paling cantik, paling menarik, paling bagus pakaiannya. Akhirnya dibawa oleh para sahabat, disampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wanita ini namanya Sofiyah, putri dari petinggi Khaybar. Namanya Sofiyah, anaknya Huyai. Makanya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini pantas untukmu wahai Rasulullah." Akhirnya singkat kata, Nabi menikahi si Sofiyah. Nabi menikahi Sofiyah, berangkat mereka ke Madinah. Di dalam perjalanan itu Ummu Sulaim merias, mendandani Sofiyah untuk kemudian diserahkan kepada Nabi. Artinya ada naluri seorang wanita ketika dia sedang menikah, ketika dia sedang mengalami masa-masa bahagianya menikah, harus tampil dengan kondisi yang terbaik. Sofiyah didandanin, dirias, dibikin bagus semenarik mungkin sebelum diserahkan ke Nabi SAW. Itu dalam perjalanan. Masya Allah. Jadi merias pengantin, itu salon pengantin apa sudah ada dari zaman Nabi. Sudah ada ya? Sudah ada. Saksinya hadis dari Anas bin Malik Masya bahwa Allah. Ummu Sulaim merias Sofiyah binti Huyai yang dinikahi oleh Nabi SAW ketika perang Khaybar. Perjalanan ke Madinah, Sofiyah merias Sofiyah untuk kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Hadis itu dimasukkan pada bab tentang keutamaannya memerdekakan budak dan menikahinya. Masya Allah. Jadi keutamaan memerdekakan budak, tawanan perang itu, kemudian menikahinya, orang yang melakukan itu mendapatkan 2 pahala. Betul. Pahala pertama ketika dia sudah memerdekakan budak, memerdekakan tawanan, kemudian menafkahinya, dapat pahala 1. Pahala yang satunya lagi ketika dia menikahinya. Jadi memerdekakan budak dan menikahinya, dia dapat 2 pahala. Masya Allah. Nah, sekarang kan sudah nggak ada budak. Sudah ada istilah Bang perbudakan. Ronald jangan cari mana budak, mau saya merdekakannya. Karena udah nggak ada lagi istilah perbudakan. Sudah nggak ada perbudakan. Karena kita berada di sebuah kondisi yang betul-betul mudah sekali untuk melakukan ibadah. Tuh, tapi kita juga perlu prihatin dengan saudara-saudara kita yang berada di negara-negara yang mereka masih sulit melakukan Masih ibadah. sulit di Suriah, Palestina, Yaman. di mana lagi? Yaman, di Arakan, di Aleppo. Itu kasihan ya, kita doakan. Mumpung bulan Ramadan, kita teman-teman semua kita ajak untuk mendoakan saudara-saudara muslim, muslimah kita Amin. yang ada di daerah-daerah yang sedang dalam kondisi yang tertindas, baik itu secara ekonomi, secara makanan, secara keamanan, mereka belum bisa sebebas kita untuk menjalankan ibadah. Ya kita doakan semoga Allah segera angkat penjajahan di sekitar mereka dan Allah segera merdekakan mereka supaya mereka bisa menikmati hawa kemerdekaan seperti yang kita rasakan. Amin. Ya Insya kan? Allah, insya Allah. Kita baru kekurangan minyak goreng aja udah teriak-teriak. Mereka di sana bukan masalah minyak goreng, bahkan bukan langka, nggak ada minyak goreng. Ya. Kalau bukan kita yang berdonasi, kita yang berinfak, kita yang bersodako untuk saudara kita, mereka tidak akan bisa mendapatkan. Siapa lagi yang akan membantu mereka? Ya kan? Kita baru tarif jalan tol naik, udah teriak-teriak, udah heboh. Mereka di sana kemana-mana jalan kaki. Ya Allah. Jadi untuk urusan dunia itu kita harusnya melihat ke bawah. Untuk urusan akhirat kita melihat ke atas. Oh, ada orang yang ibadahnya lebih baik dari kita. Ada orang yang sholatnya lebih kencang dari kita. Tapi kalau untuk urusan dunia lihat ke bawah. Dengan kondisi saya ini ternyata di bawah saya masih banyak yang kurang dari saya. Kita bersyukur. Ketika kita lihat ke atas, kita berlomba untuk meraih prestasi untuk Masya urusan Allah. akhirat.
Masya Allah. Gitu. Ini hikmahnya bulan Ramadan. Kita Iya. bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bisa mensucikan, kita bisa beribadah, yang mana nanti di bulan Ramadan ini kita keluar sebagai hamba yang disucikan, diampuni dosa-dosanya, kayak katanya bapaknya Tole, seperti SPBU. Kembali lagi. Kembali kenal ya Pak. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kisah Ummu Sulaim ketika perang Khaybar. Ada satu lagi. Apa itu? Ada satu lagi kemuliaan hatinya Ummu Sulaim ketika Nabi menikahi Zainab. Zainab. Salah satu istri Nabi itu adalah Zainab binti Jahsy. Nah, Zainab binti Jahsy ini merupakan salah satu istri Nabi yang benar-benar sangat istimewa. Di antara semua istri Nabi, kalau kita tahu total jumlah istri Nabi itu kan 13. Ya. Ada 13, ada yang wafat, ada yang diceraikan, sampai akhirnya yang kita kenal istri Nabi hanya 4. Salah satunya itu Zainab binti Jahsy. Keistimewaan dari Zainab binti Jahsy itu adalah salah satu-satunya istri yang ketika Nabi menikahkannya diwalimahkan. Dibikin walimah. Acara. Diundang para sahabat, disembelihkan domba, makan-makan. Ya resepsi lah. Resepsi. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi bikin resepsi Zainab binti Jahsy. Masya Allah. Di situ ada keterlibatan Ummu Sulaim. Sebagai wedding organizer. Wedding organizer, benar. Wedding organizer. Iya. Ketika Anas menyampaikan ke ibunya bahwa Nabi menikahi Zainab binti Jahsy. Wah, ini berita gembira. Kalau begitu, kita buatkan walimah. Kita kumpulkan beras, kita kumpulkan kurma, kita kumpulkan bahan-bahan makanan pada saat itu. Gandum, roti. Diorganisir oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim event organizer. Ummu Sulaim wedding organizer. Nah, buatkanlah walimah, buatkanlah resepsi. Semua keterlibatannya dari Ummu Sulaim. Masya Allah. Jadi betapa mulianya hati Ummu Sulaim bukan hanya soal ketika dia mempertahankan keimanannya, menerima lamarannya Abu Tolha, tetapi juga diwujudkan dengan totalitas dia menyerahkan Anas putranya menjadi pelayan Nabi pada saat itu, dan beliau sendiri juga secara pribadi terjun langsung untuk memastikan Nabi mendapatkan pelayanan terbaik dari istri-istri Nabi. Masya Allah. Ini yang menjadi contoh teladan bagi para perempuan muslimah kita saat ini, belajar dari apa yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim dalam mungkin melayani orang tua, mungkin melayani suami kalau yang sudah bersuami. Mumpung bulan Ramadan, pahalanya lagi dilipat gandakan. Masya Allah. Melayani buka puasa orang tua, pahalanya Masya Allah luar biasa. Melayani suami berbuka puasa, bersahur, karena kan kita tahu kalau perempuan kan tidak mungkin bisa puasa full. Ada saja tuh halangannya kan, entah itu tamu bulanan, entah itu anaknya yang sakit, yang mungkin lagi sedang menyusui, tapi dia bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Dengan cara melayani orang yang berpuasa, menyiapkan hidangan buka puasa, menyiapkan sahurnya, segala macam. Saya dia akan mendapatkan ganjaran pahala sama seperti orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita betul-betul banyak belajar dari sosok yang luar biasa yang bernama Ummu Sulaim. Ibu dari Anas bin Malik yang merawikan salah satu perawi hadis terbanyak. Masya Allah. Dan di sini juga kita belajar bahwasanya hanya dengan konteks keimananlah cinta sejati itu bisa ditemukan. Yes. Buktinya pada saat seorang sahabat yang belum masuk ke dalam Islam, beliau tolak mentah-mentah. Yeah. Karena kenapa? Karena beliau tidak ingin menikahi orang yang tidak satu iman. Betul. Karena justru pernikahan itu adalah jembatan untuk menuju surganya Allah. Ketika dia menolak karena Allah, maka Allah berikan kebahagiaan bagi dia, jaminan surga. Masya Allah. Jangan karena kita lihat ganteng, tampan, terus kita nikahi, kita korbankan akidah kita korbankan agama kita, kebahagiaan dunia yang hanya semu. Sampai di akhirat. Jangankan di akhirat, masuk kubur, di laundry sama mereka, disetrika, dikucak. Ya. Kita tidak bisa memungkiri adanya siksa kubur ya kan? Betul. Jadi tidak ada istilah rest in peace ya. Nggak ada. Di dalam kubur itu ada jutaan manusia yang memohon kepada Allah untuk minta diberi kesempatan kembali ke dunia walaupun sesaat.
tujuannya supaya mereka mau melakukan amal soleh Ya Allah. di dalam kubur. Seandainya kita bisa dengar teriakan mereka di kubur, mungkin kita juga pasti akan Nauzubillah. pecah gendang telinga Allah. kita. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita bisa memetik pelajaran dan hikmah dari sosok Ummu Sulaim Amin. yang betul-betul sangat luar biasa menginspirasi terutama bagi kaum muslimah kita. Ya insya Allah ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita semuanya agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun resikonya, apapun yang kita tetap hadapi, jangan pernah mengingkari dua kalimat syahadat yang ada di dalam hati kita. Ya. Ya, kita akan ketemu lagi di tayangan Sironi berikutnya, tentu saja dengan kisah-kisah yang inspiratif, yang mengubah sesuatu hal mungkin yang tidak berfaedah, kita akan rubah menjadi semuanya berfaedah. Dan kami harapkan pada teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, insya Allah dari jempolnya teman-teman, apabila banyak orang lain yang mendapatkan hidayah ataupun pencerahan, Anda pun akan insya Allah mendapapkan pahala jariah dari sana. Manfaat Amin ya dari Ustaz ya. situ. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan ketemu lagi di tayangan kita berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Sironi minggu depan. Jangan lupa, tetap di acara kesayangan kita, Sironi, Siraman Rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.